Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lailatul Syamini dengan nomor NIM 19030302679 akan menjelaskan sedikit atau mempresentasikan mengenai wawancara. Jadi di sini definisi dari wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak atau dua orang, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat mengenai suatu hal. Jadi, kalau cuma dilakukan oleh satu orang itu nggak bisa disebut dengan wawancara. Dan yang kedua adalah macam-macam wawancara. Jadi, di sini wawancara dibagi menjadi 3. Yang pertama, wawancara terstruktur atau struktur interview digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperolehnya. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pewawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Nanti contoh dari instrumennya berada di paling akhir. Dan yang kedua adalah wawancara semi struktur atau semi struktur interview, sudah termasuk dalam kategori in-depth interview yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diajak wawancara dimintai pendapatnya. Dan yang ketiga, wawancara tidak terstruktur. Tidak berstruktur atau unstruktur interview merupakan wawancara yang bebas dan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Jadi, macam-macam wawancara dibagi menjadi 3. Yang pertama ada wawancara terstruktur, yang kedua ada wawancara semi struktur, dan yang ketiga ada wawancara tidak berstruktur. Dan bab selanjutnya adalah penunjang keberhasilan. Di sini ada 5. Yang pertama ada merumuskan tujuan wawancara, dan yang kedua membuat kisi-kisi atau layout dan pedoman wawancara. Yang ketiga menyusun pertanyaan sesuai dengan data yang diperlukan dan bentuk pertanyaan yang diinginkan. Yang keempat ada melaksanakan uji coba untuk melihat kelemahan dan kekurangan pertanyaan yang disusun sehingga dapat diperbaiki. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah melaksanakan wawancara dan situasi yang sebenarnya. Begitu. Terus di wawancara itu ada kelebihan dan kekurangannya. Di sini kelebihannya terdapat 5. Kurang lebihnya, yang pertama adalah dapat menggali informasi dengan lebih mendalam dan berkualitas. Yang kedua, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi terbaru. Yang ketiga, tidak terbatas pada tingkat pendidikan tertentu, asalkan responden dapat berbicara dengan baik. Yang keempat, instrumen terbaik untuk mendapatkan data pribadi. Yang kelima, peneliti bisa mendapatkan hal-hal khusus yang sering luput dari perhatian. Selain kelebihan, tentu aja ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama, membutuhkan banyak waktu dan tenaga, baik dari peneliti maupun respondennya. Yang kedua, keberhasilan proses wawancara tergantung dari kepandaian peneliti dalam menggali informasi yang diperlukan. Yang ketiga, interpretasi peneliti bisa terpengaruh oleh responden sehingga tidak objektif. Yang keempat, ketika wawancara, responden harus mampu bicara dengan jelas dan benar. Yang kelima, kecukupan data yang diperoleh sangat tergantung pada kesediaan responden untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah untuk objek yang luas diperlukan pewawancara yang banyak jumlahnya. Bab selanjutnya adalah media wawancara. Di sini media bisa dibagi menjadi beberapa golongan tergantung dari segi mana dan alasan apa penggolongan itu dilakukan. Seperti salah satunya jika dilihat dari fungsinya, maka tes dibagi menjadi tes masuk, tes awal atau pre-test, tes akhir atau post-test, tes formatif, sumatif, dan diagnostik.
Sedangkan untuk teknik non-tesnya dibagi juga menjadi beberapa golongan nih, di antaranya pengamatan atau observasi, wawancara atau interview, angket atau question, skala Likert, dan lain-lain. Kedua teknik di atas bisa dilakukan untuk memperoleh informasi atau data-data dari objek yang akan diteliti. Yang selanjutnya adalah tips wawancara. Merumuskan tujuan, merumuskan kegiatan atau aspek-aspek yang dinilai, menyusun kisi-kisi, dan menyusun pedoman wawancara, serta menyusun lembar penilaian. Jadi terdapat 5. Terus pedoman wawancara, di sini ada 3. Yang pertama adalah persiapan wawancara. Pada tahap ini, perencanaan untuk melakukan wawancara harus dilakukan dengan cara sebaik mungkin. Jadi harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Biasanya, mempersiapkan wawancara melibatkan pembuatan panduan wawancara, menulis data informan potensial, termasuk nomor kontaknya, terus menunjuk calon informan, dan menyiapkan peralatan dan dokumentasi yang diperlukan untuk wawancara, seperti alat pendaftaran, persetujuan penelitian, saran apapun yang dibutuhkan. Yang kedua ada proses wawancara. Setelah persiapan dan waktu wawancara yang tepat, pastikan Anda dalam kondisi baik sebelum informan tiba. Yang ketiga dan yang terakhir adalah evaluasi wawancara. Tahap evaluasi wawancara sebenarnya sederhana. Peneliti hanya perlu memeriksa apakah semua pertanyaan telah dijawab. Inspeksi tidak hanya mempengaruhi penilaian tetapi juga kualitasnya. Dan yang terakhir adalah mengenai instrumen. Di sini contohnya adalah instrumen wawancara dengan guru sebelum pembelajaran. Terdapat 10 pertanyaan dengan jawaban yang akan berbeda sesuai dengan pertanyaan atau soalnya. Contohnya adalah yang pertama, berapa lama Ibu mengajar di SD Negeri Kencana Indah 2? Yang kedua ada berapa lama Ibu mengajar di kelas 4? Yang ketiga, berapa jumlah peserta didik yang belajar di kelas Ibu saat ini? Yang keempat, bagaimana hasil belajar siswa di kelas pada pelajaran atau pembelajaran tematik? Yang kelima, bagaimana cara Ibu menyampaikan materi pada siswa? Terus yang keenam, bagaimana respon siswa pada pembelajaran? Yang ketujuh, model pembelajaran apakah yang Ibu ketahui? Yang kedelapan, apa model pembelajaran yang sering Ibu gunakan pada saat proses pembelajaran? Yang kesembilan, bagaimana respon siswa terhadap model yang Ibu terapkan pada pembelajaran tematik? Yang kesepuluh atau yang terakhir, apakah dalam proses pembelajaran Ibu pernah menggunakan model problem based learning? Itu nanti akan dijawab oleh narasumbernya dengan jawaban yang berbeda-beda di setiap soalnya. Sekian dulu pembahasan atau presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebenar-benarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.